Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mereview dua film yang sangat inspiratif, yaitu film Cahaya dari Timur Beta Maluku dan Laskar Pelangi. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk mereview film Cahaya dari Timur Beta Maluku dan Laskar Pelangi. Saya persilahkan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Di sini saya coba menjelaskan review sedikit film tentang Cahaya dari Timur Beta Maluku. Di sini diangkat dari sebuah kisah nyata dari seorang mantan pemain timnas nasional, Sani Wela. Pada saat itu dia gagal membawa timnas untuk juara pada Piala Pelajar Asia. Pada saat dia pulang kampung, di halamannya terjadi konflik di Maluku. Dia melihat anak-anak mulai terlibat di konflik itu. Dia mempunyai inisiatif untuk melatih anak-anak tersebut agar terhindar dari konflik. Akhirnya dia bisa mengalihkan perhatian anak-anak tersebut dan terhindar dari konflik. Mungkin itu sedikit review dari saya, boleh ditambahkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan review film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Jadi di film ini, Sanita Wainela diceritakan sebagai seorang yang bekerja tukang ojek. Bukan seorang yang terkenal atau berpengaruh di lingkungan masyarakat, tapi hanyalah masyarakat biasa. Namun dia bisa menciptakan perdamaian melalui sepak bola, di mana dia berhasil membawa tim asuhannya menjuarai kompetisi nasional U15 yang diselenggarakan oleh PSSI di Jakarta. Meskipun sempat terjadi perpecahan dalam tim, karena perbedaan agama dan rasa dendam yang masih melekat pada separuh pemain, namun dengan bijak ia dapat mengatasinya. Ia berhasil memberikan kata-kata motivasi yang berhasil membangkitkan semangat persatuan dan melupakan konflik panjang antar mereka. Baiklah, saya di sini akan mereview film dari Laskar Pelangi. Laskar Pelangi menceritakan tentang anak-anak di Desa Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa dari SD Muhammadiyah, SD tertua di Desa Belitung. Hari pendaftaran tiba, jumlah siswa yang terdaftar di SD Muhammadiyah baru berjumlah 9 orang, di mana batas minimum untuk ditentukannya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan berjumlah 10 orang. Di tengah kecemasan, akhirnya Pak Harfan selaku kepala sekolah dan Bu Muslimah selaku guru memutuskan untuk membatalkan penerimaan murid baru. Saat hendak memulai pidato, terlihat seorang ibu datang bersama anaknya Harun untuk mendaftar sebagai siswa di SD Muhammadiyah. Harun, anak keterbelakangan mental yang menyelamatkan sekolah di saat semua murid dan guru sudah gelisah dan khawatir sekolah akan ditutup. Setelah murid genap 10 siswa, sekolah dibangun dengan seadanya dan diizinkan untuk beraktivitas seperti sekolah pada umumnya. Sekolah tersebut tampak begitu rapuh, ruang kelas beralaskan tanah dan beratap bolong-bolong, bangku seadanya. Keajaiban terjadi ketika sekolah Muhammadiyah mampu menjuarai cerdas cermat, mengalahkan sekolah PN Timah dan sekolah-sekolah lainnya. Namun saat mereka baru merasakan kebahagiaan, Lintang, seorang siswa paling jenius, terpaksa harus berhenti sekolah dikarenakan ayahnya meninggal dunia dan sebagai anak laki-laki tertua, dia harus menggantikan posisi ayahnya untuk menghidupi keluarganya. Sekian review dari saya, terima kasih. Ada yang mau melanjutkan? Baik, saya akan melanjutkan review dari film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu merupakan sebuah sebutan untuk 11 siswa di sekolah tersebut karena dengan segala bakat yang berbeda-beda dan kekurangan yang mereka punya, mereka tetap satu untuk melengkapi sesamanya. Bu Muslimah yang sudah mendedikasikan dirinya sebagai seorang guru dengan ikhlas terus menanamkan ajaran-ajaran penting dalam kehidupan. Salah satu pembelajaran yang perlu diingat seperti kita harus bisa memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Mereka yang dulu sempat dipandang sebelah mata oleh masyarakat akhirnya bisa dikagumi. Hal ini dibuktikan bahwa
Adanya keterbatasan tidak dapat menghentikan kita untuk berprestasi dan berkembang. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah mendengar review dari 2 film tersebut. Dan selanjutnya kita melihat keanekaragaman apa yang akan kita dapatkan dari 2 film tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai pendapat? Saya persilahkan. Terima kasih waktunya Mbak Dita. Dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku sendiri terdapat keberagaman. Keberagamannya yaitu adanya pluralisme agama. Pluralitas tersebut ditampilkan melalui adanya logo agama, cara berdoa, dan juga cara berpakaian. Pluralitas agama bukan sekedar keberagaman, melainkan adanya keterlibatan dengan keragaman tersebut yang ditunjukkan dengan cara berdoa dan berdoa dengan tidak saling mengganggu satu sama lain. Kurang lebih seperti itu Mbak Dita. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai keanekaragaman dalam film Laskar Pelangi. Jadi di keanekaragaman film Laskar Pelangi yang pertama terlihat perbedaan ekonomi, di mana latar belakang ekonomi SDN Muhammadiyah dengan SD 5 itu sangat berbeda, di mana di SD Muhammadiyah terlihat bangunan sekolah yang kurang dan fasilitasnya yang buruk, sedangkan di SD 5 merupakan sekolah elit dan yang memiliki fasilitas lengkap. Yang kedua ada keanekaragaman profesi, di mana setiap orang tua mereka memiliki berbagai macam profesi seperti nelayan, pedagang, guru, dan pegawai negeri. Terakhir ada keanekaragaman fisik, di mana di Muhammadiyah memiliki anak yang disabilitas. Yang terakhir ada keanekaragaman agama, budaya, dan etnis, di mana dalam sekian film tersebut terlihat perbedaan dari mereka masing-masing memiliki agama atau budaya dan etnis masing-masing, sehingga perbedaan itu menjadi satu kesatuan untuk saling melengkapi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Itu adalah pendapat dari teman-teman tentang keanekaragaman apa yang didapat dari 2 film tersebut. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan strategi membangun harmonis dari 2 film tersebut. Saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya kepada host Dita. Nah, di sini saya yang berbagi apa sih strategi keharmonisan ataupun moral yang ini disampaikan dari salah satu film yang akan saya bahas, yaitu film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Nah, yang pertama itu adalah adanya kerukunan dan toleransi yang tinggi, di mana keberagaman yang ada di Indonesia berbeda dari segi agama, dari suku, budaya, begitu juga dengan profesi. Nah, itu tidak menjadikan kita berpecah belah, tapi bagaimana kita menjadikan tetap bersatu hingga tujuan yang ingin kita capai itu bisa tercapai. Contohnya dari film ini, bagaimana itu masyarakat Maluku, mereka itu mengibarkan semboyan kita itu Maluku, gitu. Kita Maluku. Jadi mereka mengantarkan anak-anak mereka hingga sampai ke Jakarta ikut turnamen sepak bola. Nah, bisa memenangkannya juga. Nah, dari situ kita juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, di mana kita dari keterpurukan kita berjuang bersama-sama, kita bangkit bersama, bergotong royong bersama, memajukan namanya Indonesia. Jadi untuk kita tetap semangat, karena setiap usaha yang kita perbuat itu tidak akan mengecewakan hasil yang akan kita capai. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan review sinopsis dan review keanekaragaman. Saya akan review dari sudut pandang strategi membangun harmoni di film Laskar Pelangi. Yang pertama, dari segi kesetiakawanan, saling menyemangati, terus memberikan dukungan satu sama lain, dapat menciptakan suatu keharmonisan pada pelajar di sekolah Muhammadiyah tersebut untuk terus bersekolah di tengah segala keterbatasan. Baik itu keterbatasan akses, keterbatasan fasilitas penunjang sekolah, dan keterbatasan pengajar tentunya. Bahkan dengan rasa semangat yang tinggi, para murid di sekolah Muhammadiyah itu dapat memenangkan beberapa perlombaan seperti perlombaan seni dan perlombaan cerdas cermat. Selain itu, nilai-nilai harmonis yang dapat diambil dari film Laskar Pelangi ini dapat kita lihat bahwa beragam budaya yang ada pada film ini, contohnya seperti etnis Tionghoa dan etnis Melayu dapat hidup berdampingan dan hidup dalam kondisi yang harmonis dengan cara yang menciptakan lingkungan yang senyaman mungkin. Mungkin cukup review dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Kita sudah mendengarkan review dari 2 film inspiratif tersebut, mengetahui keanekaragaman yang didapatkan, serta strategi membangun harmonis dari 2 film tersebut. Nah, sekian podcast kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.